Setidaknya ada dua bagian yang paling penting di sini. Yang pertama Yusran. Nanti kita akan cerita lebih jelas. Yusran memberikan kontribusi kepada saya untuk menggagas satu pemikiran berkaitan dengan peran partisipasi publik pada perubahan sosial di suatu wilayah. Ini menarik yang dipikirkan, pendapat yang dikemukakan oleh Yusran. Dan yang kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Eliseba Lumentut, di mana Bella dia berpendapat bahwa efek dari ketergantungan terhadap teknologi, misalnya ya saya simpulkan, misalnya handphone itu memiliki fungsi selain sebagai alat atau teknologi komunikasi. Handphone juga merupakan teknologi hiburan karena kita bisa download game-game misalnya Android atau game-game yang dimainkan khusus di iPhone. Dan dia merasa itu memiliki efek yang jelek, artinya begitu. Sehingga kemudian dia memberi contoh, dia menggambarkan seseorang mengambil keputusan untuk kemudian membatasi dirinya pada penggunaan teknologi komunikasi seperti handphone. Begitu yang Bella sampaikan. Nah, kemudian saya mencoba membantu Bella untuk mengatakan, untuk memberikan pernyataan secara tegas. Bel, kalau kita bicara soal anomali perilaku itu tidak mengenal situasi dan kondisi tertentu. Misalnya kita hanya patok dia. Anomali perilaku itu akan muncul ketika situasi dan kondisi yang tidak normal dalam tanda kutip. Misalnya, ya memang karena dia keseringan main handphone, jadi dampak negatifnya itu dipandang sebagai anomali dari perilaku. Bukan hanya kita tidak bisa mematok dalam kondisi seperti itu. Tapi saya mengatakan lebih lanjut kepada Bella, anomali perilaku itu dia dalam situasi dan kondisi normal itu akan muncul dengan sendirinya anomali perilaku itu. Dalam pengertian kita tidak bisa menghindari munculnya atau setiap hal itu berpotensi memunculkan anomali. Termasuk itu anomali perilaku. Tugas belum ada yang kumpul. Mana penjanji? Yuskan, konsisten. Hah? Kenapa belum ada? Saya mau mulai dari salah satu artikel. Ini menarik. Dipublikasikan oleh sebentar. malangnetwork.com, media Jawa Timur berjaringan. Nah, di sini menyoroti soal Sulawesi Tengah. Dikatakan di sini Sulawesi Tengah itu merupakan provinsi ketiga terbesar yang memiliki aset berupa sumber daya alam, yaitu Danau Poso. Dan Danau Poso memiliki dua keunikan, salah satunya seperti laut. Begitu judul yang dipublikasikan oleh malangnetwork.com, media Jawa Timur berjaringan. Ditulis oleh Muhammad Saki Fasrul Haq, Kamis 29 Februari 2024. Nah, artinya artikel ini menyoroti soal geopark Danau Poso sebagai aset atau dilihat sebagai sumber daya
alam yang memiliki potensi luar biasa, geopark. Dan nantinya di sini dikatakan sebentar dulu. Oh, sorry. Saya hidupkan internet. Ya, kita lanjut. Jadi ini konteksnya dana posisi itu dilihat sebagai aset penting berupa sumber daya alam dalam hal Danau Poso, dan dilihat ini bagusnya kalau dijadikan geopark. Jadi selain bukan hanya sebagai pusat destinasi wisata, tapi juga ini menjadi pusat edukasi, konservasi, dan pengembangan ekonomi lokal. Jadi Sulawesi Tengah nanti itu bisa mencoba untuk melihat potensi yang ada, khususnya Danau Poso, dengan dua keunikan seperti yang disampaikan. Dan nanti akan Danau Poso itu akan disulap bagaimana geopark di Indonesia seperti Merangin, kemudian ada Ijen, ada Maros, Pangkep, dan Raja Ampat. Dan ini menjadi semacam geopark global dibawa dari jaringan UNESCO. Ada dua mata kuliah yang akan dipakai pada konten pembelajaran ini. Yang pertama berkaitan dengan teori dan paradigma pembangunan, dan yang kedua ini berkaitan dengan teknologi dan perubahan sosial untuk mahasiswa semester 2. Kemudian pada konten yang saya beri judul Sosiologi Masa Kini, ini bagian yang ketiga, kita akan membicarakan di sini anomali perilaku lebih lanjut, atau singkat katanya ini merupakan pembahasan anomali perilaku sesi kedua. Setelah saya mendapat input pengetahuan, hasil kontribusi dari dua mahasiswa seperti yang saya sudah sebutkan di awal konten. Pertama ada dari saya lupa namanya, sebentar saya lihat dulu di sini. Yusran, oke. Yang pertama dari Yusran, dan yang kedua dari Eliseba atau Bella. Dua mahasiswa ini memberikan kontribusi yang cukup besar bagi saya untuk kemudian memasukkan pemikiran-pemikiran mereka, pendapat-pendapat mereka pada satu topik yang akan kita tindak lanjuti berkaitan dengan anomali perilaku sesi kedua di konten pembelajaran kita Sosiologi Masa Kini bagian yang ketiga. Di konten ini kita mengeksplorasi pemikiran atau pendapat dari dua rekan mahasiswa kita, kakak angkatan Yusran dan Bella. Pemikiran atau pendapat mereka menginspirasi saya untuk melanjutkan kembali pembahasan anomali perilaku di sesi kedua pada konten Sosiologi Masa Kini bagian ketiga. Di sini kita mengulas dua pemikiran dari mereka, Yusran dan Bella. Kalau Yusran menekankan partisipasi publik itu representasi untuk mendorong perubahan sosial, dan Bella memandang pembatasan penggunaan teknologi seperti gadget sebagai solusi tepat untuk mengatasi atau memutus mata rantai dari implikasi yang kurang baik dari dampak negatif teknologi.
Jadi di sini perlu saya tekankan sekali lagi dan berkali-kali bahwa anomali tidak dapat dibatasi atau tidak dapat dicegah kemunculannya. Anomali selalu ada dalam berbagai situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi normal maupun situasi dan kondisi tidak normal. Keseluruhannya berpotensi memunculkan anomali. Dan salah satu anomali yang penting bagi kita pelajari dalam keterkaitan dengan studi perubahan sosial atau secara umum kajian sosiologi adalah anomali perilaku. Sebelumnya di kelas mahasiswa semester 2 pada mata kuliah teknologi dan perubahan sosial, umumnya mahasiswa menempatkan anomali sebagai sesuatu yang muncul sehubungan dengan hal-hal negatif. Jadi, anomali sendiri dipahami sebagai hal yang negatif. Misalnya, Fridolin memandang bahwa anomali itu adalah penyimpangan dan ia menganggap bahwa anomali dalam pengertian penyimpangan merupakan hal-hal yang berbau negatif. Sebagai contoh, seseorang keseringan bergaul dengan orang yang berasal dari luar lingkungan sosial budayanya, seperti bergaul dengan bule. Maka yang bersangkutan cenderung dianggap sok kebarat-baratan, atau yang bersangkutan memunculkan sikap kebarat-baratan, dan itu dipandang sebagai sisi negatif dari perilakunya. Ini yang dipahami oleh mahasiswa atau bahkan pada umumnya kita semua. Dan pemahaman itu merupakan bentuk kekeliruan yang perlu kita luruskan di sini. Atau ketika kita mengetahui ada seseorang yang bekerja sebagai bartender di salah satu kafe dan ia bekerja di malam hari, sudah pasti kita menganggapnya sebagai suatu pekerjaan yang patut dipertanyakan. Dan yang bekerja sebagai bartender mendapatkan stigma kurang baik. Apalagi kalau seorang bartender itu adalah seorang perempuan. Ditambah lagi bartender merupakan jenis profesi yang meramu minuman beralkohol dan minuman tidak beralkohol. Kemudian umumnya bartender bekerja di malam hari. Kita sudah bisa bayangkan stigmanya seperti apa. Anomali tidak bisa dipatok pada situasi dan kondisi tertentu. Misalnya sikonnya itu tidak normal. Sudah pasti anomalinya juga ditempatkan sama seperti sumber kemunculannya. Kemudian kita memahami anomalinya pasti negatif. Anomali bisa terjadi pada hal yang normal atau sikon yang normal. Anomali bisa berbentuk hal yang negatif atau sebaliknya, hal yang positif. Begitu sebaliknya, anomali bisa terjadi pada sikon yang tidak normal dan anomalinya bisa berbentuk hal yang positif atau sebaliknya, hal yang negatif. Artinya di sini kita sama sekali tidak dapat memprediksi bentuk anomali sesungguhnya karena anomali akan mengeluarkan lebih dari satu bentuk, yaitu berbentuk positif sekaligus juga berbentuk negatif. Saya tertarik pada pendapat dari Fridolin ketika saya memberikan kasus untuk kemudian mahasiswa menjawab anomali perilakunya seperti apa. Dan kemudian di situ singkatnya Fridolin meminta untuk diganti bentuk kasusnya. Kemudian saya gantikan. Sebelumnya kasus yang saya sampaikan itu, jadi yang pertama, teknologi komunikasi misalnya handphone, smartphone, ponsel cerdas memiliki kelebihan dengan ponsel biasa. Jadi handphone itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga semacam alat yang bisa menyediakan dan menyajikan layanan-layanan lainnya seperti hiburan. Kita bisa menonton film di situ, kita bisa mendengarkan musik di situ, kita bisa bermain game di situ, bahkan kita bisa belajar di handphone kita. Tapi kemudian seseorang dia menyadari ada dampak jelek dari ponsel cerdas, smartphone, dan akhirnya dia memutuskan untuk beralih
atau melakukan konversi atau melakukan migrasi ke handphone biasa, handphone jadul yang hanya bisa melakukan panggilan dan menerima panggilan, hanya bisa telepon, hanya bisa ditelepon, hanya bisa mengirim SMS dan menerima SMS, dan lain-lain itu tidak bisa dilakukan. Nah, ketika seseorang memutuskan untuk melakukan migrasi terkait penggunaan teknologi komunikasi, misalnya handphone, maka ini yang kemudian saya lempar ke mahasiswa untuk diberikan pendapat-pendapat sehubungan dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kemudian kasus ini sebagian besar mahasiswa menjawab, tapi arah jawabannya meletakkan tetap meletakkan kasus-kasus itu dalam pengertian tidak bisa, mereka tidak bisa menjawab lagi anomali-anomali perilaku yang dimunculkan. Misalnya Ingrid menyampaikan ketika seseorang menggunakan handphone jadul, otomatis dia merasa gelisah. Karena dia gelisah jadinya tidak nyaman. Maka pertanyaan saya, anomali perilaku ketika seseorang itu menjadi gelisah atau anomali perilaku ketika seseorang itu merasa tidak nyaman itu seperti apa? Dan Ingrid tidak bisa menjawab pertanyaan saya karena yang pertama ya seperti yang saya sampaikan tadi, umumnya mahasiswa memahami anomali itu berada pada situasi yang tidak normal, kemudian hasilnya juga otomatis berbau negatif. Dan ini kemudian disadari oleh Fridolin, kemudian dia meminta untuk diganti kasusnya. Kemudian saya memberikan kasusnya yang baru. Bagaimana Fridolin kalau seandainya seseorang itu rajin beribadah, masuk gereja, kira-kira seperti apa anomali perilaku yang dimunculkan orang itu? Dan dia mengungkapkan yang bersangkutan cenderung akan merasa yang paling benar, yang paling suci, dan seterusnya. Kemudian saya tanya, apa yang kau kemukakan itu kira-kira istilahnya atau sebutannya seperti apa? Dan dia kesulitan juga. Ya bagi saya wajar karena masih semester 2. Tapi kemudian saya membantunya, ini yang namanya, yang kita kenal, ini namanya atau yang kita sebut seperti ini, berkaitan dengan fanatisme berlebihan. Nah, ini anomali perilaku dari hal yang normal, tetapi anomali perilakunya bersifat atau berbentuk negatif. Yuk, stay yuk. Yuk. Apa nih? Ya. Katanya suka game Snake. Atau apa sub itu juga apa? Sub itu juga salah satu game yang sama dengan open game sejenis open world. Free Fire sama. Apa nih Mas Snake? Anomali juga ditampilkan sebagai suatu kondisi yang berbeda dari kondisi yang sebenarnya pada sejumlah game sejenis open world. Di game ini, developer mewujudkan mimpinya yang tidak ia dapatkan dan orang lain tidak dapatkan di dunia nyata, sehubungan dengan kebebasan sebagai suatu pemahaman terkait pilihan. Di sini, developer secara tidak langsung ingin menyampaikan kepada para pemain, Anda bisa mendapatkan banyak pilihan di sini, dan pilihan-pilihan itu sendiri merupakan potret kebebasan Anda. Anda bisa mengatur setiap hal di game ini, tapi hanya satu yang tidak bisa Anda lakukan, misalnya bermain tidak jujur. Jadi dari game sejenis open world atau umumnya game di ponsel cerdas,
anomalinya dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan dari kondisi yang sebenarnya, kondisi yang ada di dunia nyata jika kebebasan itu sama sekali sulit didapatkan. Apa singkatnya, anomalinya merupakan bentuk pelarian dari realitas sesungguhnya, dan itu dilakukan melalui upaya-upaya developer membangun imajinasi atau halusinasi, kemudian menyajikannya sebagai gambar visual dari realita yang disimulasikan pada jam. Kamu sendiri tidak tahu. Bermain game, kau pikir terus. Belum lagi anomali dari para pemain, ini lebih kompleks dan bukan hanya hal yang bersifat negatif, tetapi hal yang bersifat positif muncul di permukaan, di mana keseluruhan itu disebut anomali. Khusus anomali, penyimpangan itu bisa berbentuk atau bersifat negatif, atau dipahami sebagai hal yang negatif, dan penyimpangan itu bisa berbentuk atau bersifat positif, atau dipahami sebagai hal yang positif. Kiri. Padahal nyokap semua panggil makan. Makan. Jam dari Garena membuat pemain menjadi sangat serius, sehingga ia menyatu dengan jam itu, dan konsentrasinya menjadi terganggu. Ia tidak memperdulikan jika ia sedang dipanggil seseorang, dan selalu saja ia memunculkan sesuatu yang dinilai serius, atau aksennya itu emosional, dan itu bisa saja memancing emosi seseorang, misalnya menjadi marah ketika tiba-tiba disuruh seseorang. Ini merupakan anomali tapi berbentuk negatif, sementara bentuk anomali bukan hanya negatif, melainkan positif. Pilihan. Dari uraian sebelumnya, kita dapat membuat rumusan potensi anomali itu muncul berdasarkan dua tipe sikon atau situasi dan kondisi. Perlu saya tekankan kembali di sini, bentuk anomali sama sekali kita tidak bisa mengetahuinya pasti. Artinya, kita tidak bisa mematok jika anomalinya itu positif atau negatif. Setiap sikon akan memunculkan dua bentuk anomali sekaligus, baik anomali positif maupun anomali negatif. Dari gambar ini dan gambar peta potensi anomali sebelumnya, setidaknya ada 3 bagian dari kedua gambar kita. Pertama, situasi dan kondisi baik normal atau tidak normal. Anomali tetap berlaku atau setiap sikon berpotensi memunculkan anomali. Kedua, bentuk anomali tidak dapat dipastikan. Kadang berbentuk anomali positif dan kadang berbentuk anomali positif. Ketiga, implikasi anomali bisa dipastikan setelah anomali sudah memunculkan bentuknya. Jika anomali berbentuk negatif, maka implikasi anomalinya adalah positif. Jika anomali berbentuk positif, maka implikasi anomalinya adalah negatif. Kita akan mengungkapkan satu persatu di sini dan dimulai dari pemikiran Yusan terkait partisipasi publik dalam perubahan sosial atau singkatnya. Yusan memahami jika partisipasi publik dapat mendorong munculnya perubahan sosial. Jadi Yusan memulai dari contoh terkait peran serta seseorang dalam pembangunan di suatu wilayah. Yusan mengambil contoh, ada seseorang yang kebetulan datang di suatu wilayah. Ia melihat wilayah itu sangat minim fasilitas publik seperti taman yang dapat difungsikan sebagai area hijau atau area terbuka hijau sekaligus tempat untuk berolahraga. Setidaknya jogging di pagi hari atau aktivitas olahraga lainnya di sore hari, dan tempat refreshing seseorang itu tidak berasal dari wilayah itu. Ia hanya kebetulan saja lewat dan melihat tempat itu. Kebetulan juga ada beberapa kegiatannya di wilayah tersebut, kemudian ia tergerak untuk membangun. Singkatnya, apa yang dilakukan orang itu mengacu dari tujuan ia melakukannya. Tujuannya adalah untuk membentuk aktivitas dan rutinitas terpusat di area terbuka hijau atau berlangsung di taman itu. Jadi setelah ia membangun taman itu, kemudian beberapa waktu, masyarakat sudah memanfaatkan area terbuka hijau tersebut. Dan sebagian lagi berpikir jika aktivitas
atau rutinitas yang berlangsung di area terbuka hijau itu dipandang sebagai sesuatu yang sama sekali tidak berguna atau sesuatu yang bersifat tidak masuk akal. Di sini, kita bisa menjabarkan lebih lanjut reaksi atau respon yang muncul setelah pembangunan itu selesai atau setelah taman itu sudah dibangun. Setidaknya ada dua respon yang muncul secara tidak langsung atau secara langsung. Pertama, mereka yang memanfaatkan ruang atau area terbuka hijau. Kedua, mereka yang menganggap bahwa itu tidak berguna atau sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya membuang biaya saja. Kita fokuskan lagi pada dua respon yang muncul itu untuk bisa kita kenali anomali yang berpotensi muncul setelah pembangunan taman selesai dilakukan. Respon pertama, mereka yang memanfaatkan ruang atau area terbuka hijau yang dibangun seseorang. Respon pertama, kita tidak bisa mematok hal tersebut bahwa ini akan menghasilkan bentuk anomali positif karena hal tersebut berarti perubahan sosial yang diwujud nyatakan adalah kehidupan yang sehat. Masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya kesehatan dan hal itu dibuktikan dengan sikap masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau atau taman itu sebagai media berolahraga. Respon pertama perlu kita lihat lebih jelas atau dikaji lebih dalam lagi, seberapa besar hal tersebut benar-benar menjadi gambaran ideal. Bagaimana jika hal itu bukan gambaran ideal, tapi sebenarnya sebuah perilaku yang dimunculkan karena satu dan hal lainnya, atau perilaku yang dimunculkan bukan gambaran dari kebenaran yang sebenarnya, artinya bukan karena merasa kesehatan itu penting, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga terpaksa melakukan kegiatan atau memanfaatkan ruang terbuka hijau itu sebagai tempat untuk menyalurkan kebosanan atau solusi tepat untuk mengatasi rasa gabut yang teramat amat keterlaluan. Bagaimana jika respon yang ada itu sebenarnya bukan terdorong karena wawasan kesehatan itu penting, tapi terdorong untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat pertemuan tertentu. Misalnya tempat itu bagus untuk dijadikan tempat bertemu dengan selingkuhan, atau tempat untuk mencari pasangan lain dengan dalil berolahraga. Ini yang saya maksudkan, kita tidak tahu atau kita tidak bisa mematok bentuk anomalinya. Itu positif atau negatif, ini benar-benar dinamis, dan tidak dapat dipastikan bentuk yang akan muncul dalam pengertian satu bentuk saja dari anomali. Tapi yang benar ialah bentuk anomalinya berpotensi memunculkan dua bentuk sekaligus baik positif maupun negatif. Setelah bentuk anomali sudah kita lihat, baik yang positif ataupun negatif, kita bisa mengetahui lebih lanjut implikasi-implikasi dari bentuk anomali, baik bentuk anomali negatif dan bentuk anomali positif. Selanjutnya, saya menampilkan materi berupa konten yang sudah disajikan pada sesi pembelajaran sebelumnya dan masih terkait materi kita. Anomali perilaku konten yang Anda lihat ini adalah sebuah taman dan taman itu terletak di pinggiran danau. Anda pasti mengatakan dan berpikir bahwa taman ini tidak menampilkan sesuatu yang ganjil. Ya, karena Anda hanya menaruh fokus pada satu sisi dari sudut pandang Anda, sisi taman yang menampilkan keindahan setiap objek yang ada dari taman itu, baik lampu dan sebagainya. Kita akan segera pindah ke gambaran lainnya. Bukan program yang bukan hanya tentang prestasi, tetapi juga tentang pengembangan bakat, karakter, dan persahabatan. Meskipun tidak meraih juara, kita hari mendapatkan pelajaran berharga tentang kerjasama, disiplin, dan persahabatan. Mana?